Halo teman-teman, apa kabar? Nah, semoga semuanya dalam keadaan yang sehat. Di sini, saya ingin mengajak teman-teman untuk kita sama-sama belajar tentang operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Krisna Wardani Bao dari Universitas Nusa Cendana. Berikut kompetensi dasar dan indikator pencapaian dari pembelajaran hari ini. Oke, untuk pembahasan yang pertama, kita akan belajar tentang bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri atas bilangan bulat positif, bilangan bulat asli, bilangan nol, dan bilangan bulat negatif. Teman-teman bisa perhatikan di bawah ini terdapat garis bilangan. Ini garis bilangan bulat di mana terdapat bilangan bulat negatif, bilangan nol, dan bilangan bulat positif. Selanjutnya, sifat-sifat operasi hitung pada bilangan bulat. Yang pertama, yaitu sifat asosiatif atau pertukaran. Nah, pada penjumlahan berlaku A ditambah B sama dengan B ditambah A. Contoh, 4 ditambah 8 sama dengan 8 ditambah 4 sama dengan 12. Dan pada perkalian juga berlaku hal yang sama, di mana A dikali B sama dengan B dikali A. Contohnya 4 kali 8 sama dengan 8 dikali 4 sama dengan 32. Nah, di sini terjadi pertukaran, di mana A ditambah B sama dengan B ditambah A, atau A dikali B sama dengan B dikali A, tetapi hasilnya tetap sama. Selanjutnya, untuk sifat komutatif, yaitu sifat pengelompokan. Nah, pada penjumlahan berlaku A ditambah dalam kurung, di sini kita kelompokkan B tambah C sama dengan A ditambah B tambah C. Untuk contoh, 4 tambah dalam kurung 5 tambah 6 itu sama dengan 4 tambah 5 dalam kurung ditambah dengan 6 sama dengan 15. Pada perkalian juga berlaku hal yang sama. Untuk contohnya, 4 kali dalam kurung 5 kali 6 itu sama dengan 4 kali 5 di dalam kurung dikali dengan 6 sama dengan 120. Yang berikut yaitu sifat distributif atau penjabaran. Pada operasi perkalian terhadap penjumlahan berlaku A dikali dalam kurung B tambah C sama dengan A dikali B tambah A dikali C. Contohnya, 2 dikali 3 tambah 4 sama dengan 2 kali 3 ditambah 2 kali 4 sama dengan 14. Jadi di sini kita jabarkan kurung ini menjadi A kali B ditambah A kali C. Pada operasi perkalian terhadap pengurangan berlaku hal yang sama. Tanda operasinya kalau di sini penjumlahan, berarti di sini pengurangan. Sama saja. Contohnya 5 kali dalam kurung 7 kurang 6 sama dengan 5 kali 7 kurang 5 kali 6 sama dengan 5. Sekarang operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Nah, langkah-langkah yang harus diperhatikan ketika mengerjakan operasi hitung yaitu yang pertama, operasi hitung yang berada dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu. Dan kemudian kerjakan operasi hitung yang perkalian dan pembagian. Pilihlah operasi yang terletak paling kiri. Setelah itu, operasikan penjumlahan dan pengurangan. Pilihlah operasi yang terletak paling kiri untuk dikerjakan terlebih dahulu. Contoh soal sini 2 dikali dalam kurung 30 tambah 20 bagi 5. Misalnya 2 dikali 30 tambah 20. Di sini kita kerjakan terlebih dahulu yang di dalam kurung, yaitu 30 ditambah 20 sama dengan 50. Nah, sekarang terdapat operasi perkalian dan pembagian. Kita pilih operasi yang terletak paling kiri, yaitu perkalian, di mana 2 kali 50 sama dengan 100 dibagi 5 sama dengan 20. Nah, berdasarkan sifat yang sudah kita pelajari, kita bisa mengerjakan menggunakan sifat distributif. Kita jabarkan di sini 2 kali 30 tambah 20 itu sama dengan 2 kali 30 ditambah 2 kali 20, barulah dibagi dengan 5. Nah, 2 kali 30 sama dengan 60, dan 2 dikali 20 sama dengan 40. 60 ditambah 40 sama dengan 100, dibagi dengan 5 sama dengan 20. Selanjutnya, bilangan pecahan. Nah, bilangan pecahan adalah bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut.
dan ditulis sebagai A per B, di mana A merupakan pembilang dan B merupakan penyebut. Berikut operasi hitung pada bilangan bulat. Berikut sifat-sifat operasi hitung ya. Nah, pertama itu penjumlahan dan pengurangan. Pada pecahan biasa, jika penyebutnya tidak sama, maka penyebutnya disamakan terlebih dahulu baru dioperasikan, entah itu dijumlahkan atau dikurangkan. Nah, kalau pada pecahan campuran, bilangan bulat dan pecahan dipisahkan, kemudian samakan penyebutnya jika penyebutnya belum sama, dan jumlahkan atau kurangkan pembilangnya. Dan pada pecahan desimal, kita gunakan cara bersusun, dengan tanda koma harus lurus ke bawah. Selanjutnya, untuk perkalian berlaku. Pada pecahan biasa dilakukan dengan mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Nah, apabila bilangan pecahan dikalikan dengan bilangan bulat, maka pembilang pecahan dikalikan dengan bilangan bulat tersebut. Selanjutnya, pecahan campuran. Pecahan campuran berarti harus diubah dulu ke dalam pecahan biasa, barulah dilakukan operasi seperti poin pertama. Nah, untuk pecahan desimal, perkalian dilakukan dengan cara bersusun. Awalnya tanda koma kita abaikan, tetapi pada hasil perkaliannya diberi tanda koma sesuai dengan jumlah angka di belakang koma. Selanjutnya, pembagian. Pada pembagian berlaku, hasil pembagian dua buah pecahan itu, pecahan biasa adalah perkalian pecahan biasa yang dibagi dengan kebalikan dari pecahan pembagi. Kemudian, untuk pecahan campuran kita ubah ke dalam pecahan biasa, lalu kita operasikan sesuai poin pertama. Dan untuk pecahan desimal dilakukan dengan cara hilangkan tanda koma. Nah, barulah dioperasikan. Hilangkan tanda koma di sini kita bisa kalikan dengan 10, 100 atau 1000 atau 10.000 dan seterusnya. Berikut untuk contoh soal. Nah, sebelumnya kita ketahui dulu langkah-langkah yang harus diperhatikan. Yang pertama, ubah pecahan menjadi pecahan yang sejenis. Untuk pecahan campuran. Nah, selanjutnya operasi yang berada dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu, kemudian perkalian dan pembagian, kemudian penjumlahan dan pengurangan. Contohnya di sini 2/3 kali 7/3 tambah 1/3. Di sini kita kerjakan terlebih dahulu yang perkalian, di mana penyebut dikali penyebut, pembilang dikali pembilang. Di sini 2 dikali 7 sama dengan 14, 3 kali 3 sama dengan 9. Selanjutnya, kita samakan penyebut operasi penjumlahan pada pecahan biasa. Nah, untuk itu kita ketahui dulu KPK dari 3 dan 9 adalah 9. Sehingga penyebutnya kita ubah menjadi 9, dapat diperoleh 14/9 ditambah 3/9. Mengapa 3/9? Karena di sini 3 diubah ke 9 berarti dikali 3. 1 juga harus dikali 3 dan diperoleh 3/9. Kita operasikan diperoleh 17/9 atau sama dengan 18/9. Untuk soal yang kedua, yang pertama kita harus ubah ke pecahan yang sejenis. Di sini 4/0,4 menjadi 4/10, 0,5 menjadi 5/10. Ini kita operasikan perkaliannya terlebih dahulu. 4 kali 6 24, 10 kali 8 sama dengan 80. Kemudian dibagi dengan 5/10. Pembagian. Di sini kita ubah ke perkalian dengan cara pecahan yang dibagi dibalik. Jadi 24/80 dikali, di sini 5/10 kita balik menjadi 10/5. Kemudian kita operasikan, kita sederhanakan terlebih dahulu. 10 dan 80 menjadi 1/8, dan kemudian 8 dan 24 menjadi 3/1. Sehingga diperoleh 3/5 tetap. 3 dikali 1 sama dengan 3, 1 dikali 5 sama dengan 5. Jadi diperoleh 3/5 tambah 3/5. Nah, di sini penyebutnya sudah sama, berarti langsung dioperasikan saja. Diperoleh 3 tambah 3 sama dengan 6, 5 tetap. Jadinya 6/5 atau sama dengan 1/5. Nah, sekian video pembelajaran dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih sudah menonton hingga akhir video. Sampai jumpa lagi teman-teman.